Belum di-admit. Belum di-on. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke, ya, kita sudah melaksanakan UTS ya minggu lalu. Oke, kemudian bagi yang misalnya komplain waktunya kurang atau apa, ya sebenarnya kami sudah memberikan waktu yang cukup ya. UTS itu kemarin didesain untuk satu soal praktikum, selain yang week 1 itu bisa dikerjakan setengah jam sampai 45 menit sebenarnya ya. Jadi kalau dikasih waktu satu soal itu sekitar 2 jam, ya saya rasa itu masih longgar. Jadi mohon maaf tidak ada ekstensi dan tidak ada submission ulang kecuali yang punya problem tertentu, misalnya listriknya di tempat rumahnya mati dan seterusnya. Jadi untuk yang tidak ada problem, ya tidak ada kesempatan untuk ekstensi pengumpulan praktikum di UTS kemarin. Oke ya, mungkin itu dulu tentang UTS. Kemudian memang ini belum diputuskan juga untuk yang mengirimkan email. Beberapa orang mengirimkan email karena telat dan seterusnya. Nah, itu akan belum diputuskan apakah mau diterima atau enggak. Kemudian kalau diterima dikasih penalti berapa, itu masih sedang dimusyawarahkan oleh tim dosen. Oke. Ya, memang ini karena dikasih waktu yang longgar, sebenarnya kalian harusnya tidak seperti itu ya. Seharusnya bisa on time. Jadi strateginya ada di teman-teman semua. Mana yang mau dikerjakan duluan, mana yang belakangan. Ya, kita nggak bisa. Malah awalnya kita mau ngasih time limit per soal. Per soal dikasih waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Mau dikasih gitu, tapi karena mengingat ini bulan puasa dan mungkin pada lemes gitu ya, jadi nggak jadi. Oke, tapi ternyata ya masih pada telat gitu. Nah, itu jadi catatan kami bahwa sebenarnya eh, mungkin lain kali ya teman-teman harus bisa lebih bijak lagi dalam menentukan strategi untuk mengerjakan tugas praktikum. Kemudian masih ada yang punya problem virtual box nggak bisa jalan. Nah, itu kita nggak bisa toleransi juga, karena virtual box itu sudah syarat wajib dan sudah digunakan untuk pengerjaan tugas 1 kemarin. Jadi nggak ada alasan virtual box nggak bisa jalan dan seterusnya. Oke, ya mungkin itu dulu intro dari saya tentang UTS kemarin. Jadi nanti untuk UAS mungkin akan ada praktikum juga. Jadi tolong siapkan benar-benar, berlatih dengan benar, berlatih dengan sungguh-sungguh agar nanti waktu UAS gitu nggak ada alasan, wah ini saya masih nggak bisa jalan dan seterusnya. Ya, semua tools yang diminta, yang diperlukan ya harus sudah terinstall gitu. Kemarin kita tidak berikan ini ya, tidak berikan announcement bahwa harus ada VirtualBox dan kawan-kawan ya, karena asumsinya VirtualBox-nya sudah jalan di tempat masing-masing karena untuk tugas 1 kemarin. Tapi ternyata ada yang email saya, ya ya udahlah saya nggak balas juga gitu. Oke ya, itu dulu mungkin intro. Ada yang mau ditanyakan tentang UTS? Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita masuk ke chapter baru ya. Kita masuk ke chapter baru. Oke, ini kita masuk ke proses ya, concurrency, kemudian ada proses. Nanti mungkin minggu depan ada thread dan seterusnya. Oke, kita mulai dulu untuk sekarang ya, proses dan concurrency. Ya, teman-teman bisa membaca chapter ini 3A kalau di Silversat tentang proses ya, itu nanti bisa teman-teman baca. Oke. Linknya ada di os.vlsm.org, nanti teman-teman silahkan lihat sendiri.
Oke, ya intinya kita akan membahas proses, bagaimana proses itu dieksekusi di dalam sistem operasi ya. Jadi, eh, ya, kita mulai dari yang pertama, definisi proses. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Jadi, proses itu entity aktif, sedangkan program adalah entity pasif. Jadi, kalau kita punya program yang sudah diinstal, itu adalah sebuah entity pasif. Begitu program itu di-run atau dieksekusi, itu akan membentuk sebuah proses. Nah, ya, sebuah proses di dalam sistem operasi, dan itu nanti setiap program, satu program itu kalau kita run beberapa kali, ya kita bisa buat banyak proses. Katakanlah kita punya browser, kemudian kita run 3 window, ya berarti ada 3 proses gitu. Atau kalau teman-teman punya aplikasi misalnya text editor gitu ya, text editor, Gedit atau Notepad++ gitu. Kalian run satu window, satu proses. Ada window lagi, satu proses lagi dan seterusnya. Oke. Oke. Bahkan ada browser-browser yang setiap tab-nya itu jadi satu proses. Nah, itu juga unik juga tuh. Nah, manajemennya ada yang satu window itu satu proses, kemudian tab-tabnya itu jadi proses lagi. Ada yang tab-tab itu nggak jadi satu proses, ya mungkin thread dalam proses aja. Nah, nanti juga ada thread ya, selain proses nanti ada thread. Nah, kayak satu proses bisa punya beberapa thread. Nah, oke gitu ya. Oke, kemudian nanti setiap proses akan mendapatkan alokasi ya, mendapatkan alokasi data di memori ya. Oke, di memori itu nanti akan dapat apa namanya? Sebuah alokasi memori. Setiap proses pasti makan RAM, makan memori, dan itu nanti punya pembagiannya. Satu blok memori nanti ada keperluannya, ada yang dipakai untuk teks ya, untuk teks atau code ya, atau code dari program itu. Kemudian ada yang dipakai untuk program counter. Program counter ini merefer baris sintaks mana yang akan dieksekusi next. Kemudian ada stack untuk keperluan data ini, temporer ya. Misalnya untuk parameter return address, local variable. Kemudian ada data section, ini dipakai untuk menyimpan global variable. Misalnya kalau teman-teman pakai C, ada global variable, nah itu disimpan di data section. Kemudian ada heap. Heap memory ini adalah bagian memori yang bisa dialokasikan secara dynamic. Jadi kalau kita bikin array kegedean, misalnya data section-nya itu nggak cukup, ya bisa malloc, ya bisa memory allocation, kemudian nanti heap-nya kepakai sebagian. Oke, ya ini tadi ya, proses itu entity aktif, sedangkan program entity pasif. Oke, yang di-store di dalam sebuah disk. Oke. Nah ini ya, jadi sebuah proses akan mendapatkan alokasi memori di dalam komputer kita ya. Kemudian tadi keperluannya ada yang dipakai untuk teks, untuk data. Nah, yang di sini untuk heap, heap ini bisa dynamic ya, bisa membesar, bisa mengecil. Ini stack tadi untuk keperluan temporer variabel seperti parameter maupun return value, return address dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian berikutnya proses itu punya state ya. State di dalam komputer, proses itu punya beberapa state yaitu new, running, waiting, ready dan terminate. Nah, oke, ini diagram state-nya ya. Pertama, ketika proses itu dibuat itu statusnya new, ya new. New itu baru dibuat. Kemudian nanti di-admit atau dimasukkan ke dalam sebuah queue atau namanya ready queue. Ready queue adalah kumpulan proses-proses yang sudah ready untuk di-run. Nah, kenapa belum di-run? Karena dia menunggu ya, menunggu giliran yang diputuskan oleh scheduler nantinya. Nah, jadi ada ready queue, kumpulan proses-proses yang sudah ready untuk di-run tapi belum di-run. Nah, nanti dia statusnya ready. Nah, ya. Kemudian nanti kalau dia sudah mendapat giliran, sudah melakukan giliran untuk di-run, dijalankan, nanti akan di dispatch ya, dimasukkan ke dalam diambil gitu ya, diambil untuk di-run di dalam CPU. Nah, kan kalau inti dari komputer itu kan CPU ya, yang melakukan komputasi ya, mendapatkan giliran untuk dieksekusi di CPU. Nah, nanti dia statusnya jadi running. Nah, di tengah-tengah running nanti dia bisa punya beberapa kemungkinan. Pertama, kalau dia nanti di-interrupt ya, di-interrupt oleh proses yang lebih tinggi prioritasnya. Ya, misalnya ada proses yang berjalan, kemudian teman-teman run proses yang levelnya lebih tinggi, misalnya task manager. Nah, berarti kan di-interrupt. Nah, proses tadi bisa di-interrupt, kemudian dikembalikan ke ready queue lagi. Yang sedang running di-interrupt, untuk di-pause sementara, dikembalikan ke ready queue. Sedangkan proses yang baru nanti akan di-run. Gitu ya. Proses yang tadi menginterrupt itu yang akan di-running. Oke, kemungkinan berikutnya adalah kalau dia membutuhkan I/O. Membutuhkan I/O. Jadi proses yang tadi
sedang jalan itu membutuhkan input dari I/O, misalnya USB atau keyboard ya, atau I/O yang lain, atau misalnya mikrofon atau jaringan networking ya, apa I/O apapun pokoknya. Nah, statusnya jadi waiting for I/O. Nah, statusnya jadi I/O wait ya. Nah, kemudian nanti ketika di I/O itu sudah dapat ya, sudah dapat yang diinginkan, sudah dapat I/O, data yang diinginkan dari input output ya, entah USB, keyboard, sound apapun ya, mikrofon apapun. Itu nanti dia akan kembalikan ke ready, menjadi ready lagi. Siap untuk dieksekusi di CPU lagi tapi ngantri lagi. Ya, masukkan ready queue. Nah, oke. Kalau nanti sudah dapat giliran ya di running lagi gitu ya. Oke. Kemudian nanti proses kalau sudah selesai, semua jobnya sudah dieksekusi ya, nanti dia akan terminate, statusnya terminate exit ya, berarti selesai, statusnya terminate. Nah, jadi inilah 5 status proses di dalam sebuah komputer. New, ready, running, waiting, terminate. Oke, selain mendapatkan memori, sebuah proses juga mendapatkan namanya PCB, proses control block ya, proses control block. Oke, PCB isinya adalah informasi atau ya bisa dibilang seperti metadata gitu ya, yang berasosiasi dengan sebuah proses. Ibaratnya ya identitas atau profil dari sebuah proses. Oke, meliputi tadi proses state, kemudian proses number. Oke, proses state tadi ya di antara 5, new, ready, running, waiting, IO atau terminate. Proses number yaitu biasanya namanya PID ya, proses ID. Kemudian ada program counter, tadi ada program counter juga. Ada register-register, ya ini mencakup register-register yang berasosiasi dengan proses tadi. Ya di CPU kan ada register. Nah, register mana saja yang dipakai? Nah, itu dicatat di sini. Kemudian ada memory limit, jadi dia dapatkan alokasi memori itu berapa mega atau berapa giga. Kemudian ini list of open files, jadi dia sedang mengakses open file yang mana saja. Oke, dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin di sini ada informasi lain ya selain itu. Oke, ada accounting information, CPU use, clock time, elapsed since start, time limit, kemudian I/O status dan lain-lain. Nah, ini PCB, isi dari proses control block. Oke, ini adalah contoh switch ya, switch dari satu proses ke proses lain. Katakanlah Anda punya komputer, ada OS-nya, ini komputer Anda adalah single core ya, single core, single thread. Jadi satu CPU cuma bisa melayani satu proses dalam satu waktu yang sama. Oke, katakanlah di sini proses 0 dia awalnya dieksekusi ya. Kemudian diinterrupt oleh proses lain, katakanlah proses 1. Nah, ini proses 0 akan di-save state-nya ke PCB. Jadi state-nya yang terakhir akan di-state di PCB. Kemudian load ya. Untuk proses 1 statusnya di-load dari PCB-nya, proses control block-nya di-load. Nah, kemudian proses 1 dieksekusi. Nah, nanti katakanlah proses 1 sudah dieksekusi, kemudian mendapatkan interrupt atau system call, atau misalnya gilirannya sudah selesai. Jadi menurut scheduler itu untuk menjadwal proses ini bisa punya beberapa cara. Ada yang first in first out, ada yang pakai quantum apa namanya itu gantian ya. Jadi habis A, B, A lagi, B lagi, jadi punya punya apa ya? Punya waktu giliran. Itu istilahnya saya lupa nama metodenya. Round robin, ya round robin. Nama istilahnya round robin. Jadi nanti gantian A, B, A, B. Nah, masing-masing satu proses dapat giliran dieksekusi, ada kuantumnya, time limitnya. Misalnya dieksekusi 50 milisecond. Nah, setelah itu gantian 50 second, 50 second, 50 second ganti-ganti gitu. Nah, nanti misalnya proses 1 di interrupt lagi. Nah, kemudian di save lagi state-nya di PCB. Terus diganti lagi ke proses 0. Nah, ganti lagi ke proses 0 gitu. Oke. Ya, ini contoh bagaimana switch dari satu proses ya, dari P0 ganti ke P1 kemudian ke P0 lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini antara P0 selesai sama P1 mulai itu ada jedanya. Nah, ini disebut sebagai cost atau waktu untuk context switch. Jadi waktu yang terbuang untuk switch dari proses satu ke proses yang lain. Nah, ini juga P1 berhenti sampai P0 mulai jalan lagi itu kecil. Ada jedanya gitu, nggak langsung gitu. Oke, ini biasanya disebut sebagai
cost untuk context switch. Ada waktu yang dipakai untuk context switch. Jadi kalau semakin banyak switch itu juga semakin banyak waktu yang terbuang. Oke, berikutnya ada thread. Ya, thread itu adalah sebuah bagian ya dari proses ya, yang mengerjakan sebuah job tertentu atau task tertentu. Jadi katakanlah kita punya program, bisa kita buat banyak thread. Ya, teman-teman pastinya sudah belajar di DDP2 atau di SDA ya. Jadi ketika kita buat aplikasi ya ada thread, satu thread yang ngurusin tentang GUI. Nah, ada thread yang ngurusin tentang I/O, input output. Ada thread yang mengurus tentang networking. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk thread nantinya akan dibahas di week 7 ya, di week minggu depan setelah proses. Oke, ini proses representation di Linux ya, ada PID-nya, ada state-nya, kemudian ada time slice, kemudian ada parent prosesnya mana, kemudian ada list children, oke, list children, kemudian files ya, list of open files. Kemudian address space ya, di sini ada mmstruct, ini address space dari dari proses tersebut. Ini address space maksudnya address di RAM, address di memori ya untuk proses tersebut. Oke, ini proses scheduling ya, nanti akan dibahas di week tentang scheduling kalau nggak salah setelah ini ya. Jadi ini proses dan concurrency, minggu depannya lagi synchronization, minggu depannya lagi scheduling. Nah, oke. Oke ya, jadi ini ada scheduler di dalam OS itu berfungsi untuk mengatur yang akan dieksekusi next itu siapa gitu. Ya, tadi ya menentukan mana yang akan dimasukkan ke ready queue, mana yang di device queue dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh ready queue ya, kumpulan proses-proses yang ready tadi ya. Oke, ada PCB proses 7, PCB 2 dan seterusnya. Kemudian ada queue-nya I/O ya. Ini ada magnetic tape, disk sama terminal. Nah, ini masing-masing punya queue ya. Oke. Oke, kemudian ini tadi ya bagaimana membawa proses dari ready queue ke CPU ya tadi ya, dispatch ya, dari ready queue nanti diambil satu proses yang mendapatkan giliran dimasukkan ke CPU untuk dieksekusi, kemudian nanti dari CPU bisa punya beberapa kemungkinan, bisa dia selesai terminate atau wait. Nah, terminate selesai atau wait untuk I/O, dia butuh I/O ya, berarti nanti dapat I/O balik lagi ke ready queue. Atau misalnya kalau tadi kan cuman ini ya interrupt atau interrupted atau ada sistem call. Nah, ini bisa juga karena scheduler itu punya beberapa approach, bisa karena I/O request, bisa juga karena time slash-nya habis. Jadi dia jatahnya sudah habis. Jadi satu proses misalnya dikasih jatah 20 milisecond atau 50 milisecond ya waktunya sudah habis ya. Setelah habis selesai ya dia masuk ke ready queue lagi. Nah, nanti ganti yang dieksekusi berikutnya ganti proses lain. Mengapa perlu dikasih time slash? Biar semua proses yang di running di CPU di komputer itu berprogres. Bayangkan kalau teman-teman ada aplikasi satu ya jalan, yang lain harus nunggu nge-freeze. Nah, itu kan nggak nyaman. Nah, tapi kalau kita ngaturnya di time slash ya, ganti-gantian round robin, proses A, habis itu B, habis itu C, habis itu D, habis itu A lagi dengan potongan-potongan waktu yang kecil. Nah, berarti kan semua proses berprogres. Nah, makanya ini salah satu approach dari scheduler, jadi nanti dikasih waktu. Ketika dieksekusi di CPU udah dikasih waktu maksimal 50 milisecond ya. Setelah 50 ya berarti nanti selesai ganti proses yang lain. Dia masukkan ke ready queue. Oke. Atau kalau misalnya proses sedang dieksekusi dia fork ya. Fork itu garpu ya, garpu. Nah, di sini maksudnya fork nanti dia membuat child process. Nah, dengan memanggil sistem call fork, itu sebuah proses akan membentuk child process. Katakanlah saya sudah running satu proses dengan PID 1000. Ketika saya fork nanti akan muncul proses baru. Nah, misalnya PID 1001. Nah, oke. Nah, child dieksekusi, nanti child-nya masuk ke ready queue. Oke. Oke ya, ini maksudnya child bisa yang masuk ready queue, bisa yang child, bisa yang parent. Nah, ketika nge-fork itu kan berarti nanti satu proses jadi dua ya. Dia mengenerate child proses. Nah, jadi nanti ada parent, ada child. Nah, nanti bisa yang dieksekusi child dulu, bisa parent dulu, tergantung code-nya. Oke. Kemudian ada yang menunggu interrupt ya, wait for interrupt. Nah, nunggu interrupt, ada interrupt enggak gitu.
Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri nih, ada short term scheduler, ada long term scheduler. Nah, short term scheduler berarti CPU scheduler, berarti men-schedule mana alokasi CPU itu untuk proses mana saja gitu. Nah, jadi yang concern-nya ke CPU ya. CPU sekarang nanti diutilisasi untuk proses yang mana. Nah, oke. Oke, kemudian ada long term scheduler ini eh ya memilih di antara proses itu mana yang next akan dimasukkan ke ready queue. Nah, makanya disebutnya long term karena nanti memutuskan mana sih yang sekarang harus saya ambil untuk dimasukkan ke ready queue. Oke. Kemudian proses itu biasanya punya dua jenis ini ya, dua jenis pekerjaan ya. Ada yang I/O, ada yang CPU. Oke. Jadi nanti sebuah proses biasanya punya dua jenis pekerjaan, ada CPU job, ada I/O job. Nah, kalau I/O job-nya itu lebih banyak dari CPU job, nah biasanya disebutnya I/O bound process. Sedangkan kalau sebuah proses kebanyakan dieksekusi di CPU dan sedikit I/O, disebutnya CPU bound process. Nah, teman-teman nanti juga bisa membaca bahwa ternyata proses untuk mengerjakan pekerjaan I/O ya, waktu untuk mengerjakan pekerjaan I/O itu jauh lebih lama dibandingkan untuk mengerjakan pekerjaan CPU. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ini next. Oke, untuk proses biasanya ada ini foreground proses, background proses ya. Ini teman-teman pastinya sudah ngeh ya. Ada foreground kerja untuk view dan interface ke user, ada yang background yang untuk engine di belakang gitu ya. Oke, context switch ya. Context switch ya tadi yang sudah saya sampaikan berpindah dari satu proses ke proses lain. Oke, berikutnya operasi proses ya. Di antaranya proses creation, termination, dan lain-lain. Nah, mungkin yang paling kita concern di sini ya proses creation ya. Oke, proses creation. Nanti sebuah proses akan mendapatkan PID ya, proses identifier. Kemudian parent proses akan meng-create child process. Jadi proses itu akan dibikin oleh parent-nya. Nah, termasuk kalau kita run aplikasi itu nanti juga punya parent yang mengenerate proses tersebut. Oke. Nah, nanti akan membentuk sebuah topologi tree. Nah, seperti ini ya. PID 1 akan mengenerate login proses, card SSHD. Login nanti mengenerate apa? Punya child lagi bash. Card punya child lagi k helper sama PDF flash. SHD punya child SHD. Bash punya child PS sama Emacs. Nah, SHD punya child TCS CH. Gitu. Oke, bagaimana cara membuat proses yaitu dengan memanggil sistem call fork ya. Jadi dengan cara fork ya, memanggil sistem call fork itu kita sebuah proses akan membentuk child process. Nah, jadi dengan fork ya, awalnya ada satu aplikasi, ketika fork itu nanti akan mengenerate satu proses baru yaitu child process. Nah, parent-nya tetap ada yang awal tadi jadi parent. Nah, kalau kita belum pernah aplikasi, berarti siapa yang child tersebut? Ya, by default ketika kita jalankan komputer ada sistem operasi, di situ sudah ada proses ya, sudah ada proses ya, sistem proses. Nah, itu yang nanti mengenerate sebuah aplikasi, sebuah proses dari aplikasi yang kita jalankan. Nah, kalau kita bikin dari C programming, ketika kita jalankan nanti ada satu proses, ketika nge-fork nanti akan membentuk child. Nah, yang proses yang lama jadi parent. Nah, oke, kemudian child-nya dieksekusi ya, dieksekusi berarti jalan nanti. Kemudian nanti bisa exit, nah, atau wait gitu ya. Oke, ini parent itu bisa milih ya. Parent itu bisa milih mau wait atau enggak. Kalau parent-nya itu nanti wait, itu nanti dia akan menunggu child selesai dulu baru nanti di resume. Oke, saya ingatkan lagi, ketika setelah nge-fork itu parent itu wait, berarti nanti parent itu nggak lanjut dulu. Dia akan nunggu child selesai baru dilanjutkan, baru di resume. Tapi kalau tanpa wait ya berarti parent sama child langsung sama-sama jalan gitu. Kemudian child itu tidak menunggu parent.
Child tidak menunggu parent. Yang bisa menunggu itu parent. Parent menunggu child sebelum resume. Tapi child nggak perlu menunggu parent untuk langsung jalan. Jadi dia langsung jalan aja. Parent tapi juga bisa nggak pakai wait. Jadi nanti dua-duanya langsung jalan aja. Gitu. Nah ini contoh code ya. Ini contoh code. DC. Bagaimana sebuah proses mengenerate proses lain dengan menggunakan for. Oke, ini kalau kita jalankan ya, program ini akan kalau kita jalankan akan membentuk sebuah proses, ya, sebuah proses. Oke. Jadi ketika ini di run gitu ya, nah ini sudah terbentuk sebuah proses. Nah, ketika dipanggil fork ya, dipanggil fork itu nanti akan membelah jadi dua ya, membelah jadi dua, child dan parent. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, fork ini adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi, namanya fungsi itu memberikan return value. Nah, oke ya, jadi sebuah fungsi memberikan return value. Nah, di sini return value-nya disimpan di variabel PID. Nah, oke. Ya, tipe dari return value-nya fork itu memang PID ya, PID. Kemudian return value-nya berapa? Nah, jadi ketika kita manggil fork itu sudah ada dua proses ya, ada dua proses. Nah, parent sama child. Nah, dua-duanya berarti punya nilai return value dari fork. Nah, dua-duanya tadi punya return value dari fork yang disimpan di variabel PID. Nah, ketika parent fork ya, dia akan mendapatkan return value berupa PID anak. Nah, jadi tadi setelah fork ada dua proses, parent dan child. Untuk parent, nilai return value dari fork adalah PID anaknya. Jadi nilai PID di sini untuk parent adalah PID anaknya. Nah, oke. Sedangkan untuk anak, si child process, nilai return value dari fork itu adalah 0. Jadi nanti untuk parent, nilai variabel PID di sini adalah PID anak. Sedangkan untuk child process, nilai PID adalah 0. Nah, dan kedua program itu memiliki code yang sama ya, memiliki code yang sama. Cuman karena setelah di dijalankan sampai sini ya berarti nanti dua-duanya akan menjalankan baris di bawahnya. Jadi sekarang setelah memanggil fork tadi ada dua proses yang masing-masing akan menjalankan sintaks-sintaks atau program-program di bawahnya ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada if ya untuk mengecek apakah dia itu parent atau child. Nah, oke. Jika PID-nya lebih dari 0 berarti fork fail ya, berarti terjadi fail ketika memanggil fork. Nah, else if ketika PID-nya sama dengan 0, ya tadi saya sampaikan untuk child nilai dari fork adalah 0. Berarti nilai PID di sini, nilai variabel PID adalah 0. Nah, untuk child process. Nah, oke, kalau PID-nya sama dengan 0 berarti dia adalah child process. Nah, maka nanti dia akan mengeksekusi apa? Komen ya di terminal bin/bin ls atau memanggil perintah ls. Nah, else ya, kalau nilai PID-nya tidak sama dengan 0 berarti itu untuk parent karena nilainya PID itu umumnya lebih dari 0, bilangan positif. Nah, oke. Di sini untuk parent proses ternyata dia diberikan program wait 0. Artinya dia nanti menunggu child proses sampai selesai dulu baru dia lanjut. Nah, jadi sebelum child selesai dia akan menunggu dulu. Jadi parent nggak akan ke baris-baris bawahnya sini sebelum child selesai. Nah, gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman ada pertanyaan? Ya, jadi untuk parent nanti dia akan nunggu dulu sampai child selesai baru dia akan print F, child complete. Nah, oke, sampai sini dulu teman-teman ada pertanyaan? Ini mesti ngerti ya karena ini biasanya keluar di UAS entah dalam bentuk program, praktikum atau dalam bentuk kuis ini pasti keluar. Jadi ini pasti ngerti ini benar-benar nih. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Boleh di chat, jadi nggak harus pakai mikrofon, boleh nanya pakai chat. Oke, belum ada yang nanya. Oke, next ya. Oke, ini untuk di Windows ya. Ini teman-teman bisa belajar dan coba sendiri.
Mungkin kita akan di Linux saja gitu ya. Oke, itu tadi cara membuat proses ya. Nah, bagaimana untuk proses termination? Oke, kalau nanti proses yang dieksekusi itu selesai, nanti akan dihapus dengan memanggil system call exit. Nah, oke. Untuk terminate di dalam child execution bisa pakai abort. Nah, oke, mungkin nanti kita nggak akan bahas tentang ini banyak-banyak ya. Mungkin kita akan bahas tentang fork dan wait aja. Bagaimana parent membuat child process gitu. Oke. Nah, bisa pakai wait and status atau tadi null tadi ya. Oke. Ya. Ini ada dua jenis proses ya, zombie dan orphan. Jadi kalau ada no parent waiting, oke. Jadi tidak ada parent yang wait dia, ya berarti nanti dia sebagai proses zombie. Oke. Kalau parent itu sudah terminate tanpa menunggu wait, ya berarti dia ada proses itu adalah orphan. Oke. Oke, kemudian ini di sini contoh ya. Multiprocessor arsitektur, ini Chrome browser ya, ada renderer, ada plugin, ada sandbox dan seterusnya ya. Oke. Ya, ini kalau di Chrome memang setiap tab itu separate proses. Teman-teman bisa lihat kalau menjalankan Google Chrome itu terus kemudian teman-teman lihat pakai Task Manager atau pakai TOP, itu setiap tab itu jadi satu proses sendiri, punya PID sendiri. Tapi kalau pakai Mozilla enggak. Jadi kalau pakai Mozilla itu semuanya jadi satu proses gitu. Oke. Oke, interproses communication ya. Antar proses bisa berkomunikasi dengan menggunakan share memory dan message passing. Ini nanti akan dibahas di minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah, jadi ada share memory, ada message passing. Jadi ada apa namanya dua jenis cara dua proses atau lebih berkomunikasi dengan share memory atau dengan message passing. Oke, oke, ini untuk share memory ya. Ini pakai share memory yang kanan, yang kiri itu message passing. Jadi kalau message passing ya ngirim pesan aja. Jadi ada dua proses bisa kemudian kita ngirim pesan. Misalnya pakai soket. Jadi ada dua proses bertukar pesan lewat soket atau lewat pipes gitu ya. Nah, ada pesan. Nah, ya message queue ini ya message queue. Oke, proses A ngirim, nah, proses B baca atau sebaliknya gitu. Nah, kalau share memory ya ada sebuah blok memori yang di-define atau dibuat untuk di-share bersama. Nah, jadi misalnya ada child sama parent itu bisa nge-share satu blok memori. Nah, nanti ada definisinya dan cara pemrogramannya gitu. Oke. Ya, ini untuk cooperating proses ada yang independen ya, nggak berkoordinir dengan proses lain, ada yang kok berkooperate. Ya. Ini untuk information sharing, computation speed up, modularity dan convenience ya. Jadi kalau teman-teman mengambil kuliah pemrograman paralel, nah itu akan diajarkan bagaimana menentukan model yang tepat untuk ketika kita punya banyak proses dan kita ingin berkooperate. Gitu. Apakah kita menggunakan share memory atau menggunakan message passing dan seterusnya. Kemudian untuk bound buffer problem ya, kita punya buffer yang size-nya terbatas. Nah, kemudian, nah ini nanti ada produser consumer ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Oke, nanti ya ini mungkin nanti kita bahas di next ya. Synchronization kita bahas di next ya. Oke, mungkin hari ini materinya sampai sini tuh dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan perlihatkan demo ya, perlihatkan demo itu contoh program di mana nih? Nah ini Fog. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan demokan contoh program yang ada di demos ya. Mungkin ya nggak semuanya, nanti yang lain teman-teman bisa baca sendiri. Oke, jadi teman-teman silakan lihat demo week 6 ya, week 6. Ya, kita week 7 tapi kalau di sana week 6 ya, di demonya week 6.
materi week 6 itu apa namanya, demo tentang fork. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini demo week 6 fork ya. Oke, ini mungkin saya jangan pakai yang ini demonya, pakai yang baru aja ya. Oke, ini saya akan back demos, new demos week 6. Week 6 di sini ya banyak contoh ya tentang fork. Nah, oke. Oke, ini tulisannya terlihat nggak nih? Oke, mungkin ini saya perbesar, gimana cara perbesar ya? Setting preference. Oke, editor. Font. Oke, biar lebih besar ya. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama ya. Mulai dari yang ini, apa namanya? Mulai dari yang 0 ya. Oke. Oke. Di sini sudah ada programnya, teman-teman tinggal make kalau belum di make ya. Kemudian di sini kita mulai dari week 00. Nah, week 00 ini tugasnya adalah cuman mengeprint bahwa ini kalau nanti program ini di-run itu akan ngeprint PID, proses PID-nya dia dan parent PID atau PPID. Ya. Ini get PID sama get PPID ini untuk get PID-nya dia itu berapa dan parent-nya dia itu PID-nya berapa. Oke, kita bisa langsung run aja. 00 slide 00. Nah, show PID. Ya, ini proses ini ya, program ini ketika dikompil lalu dijalankan itu membentuk proses PID-nya adalah 20.045, parent-nya adalah 17.622. Nah, oke. Berikutnya. Nah, berikutnya parent dan child. Ini sudah menggunakan fork yang berikutnya ya. Berikutnya di sini ada program ya. Ayam parent. Oke, ini ada string ayam parent jar bintang ya. Ayam parent. Kemudian di sini program itu pertama kali mengeprint PID-nya dia dan parent PID-nya dia. Nah, PID dia berapa, PPID dia berapa, kemudian di sini start, kemudian string IAM. Nah, startnya adalah parent. Nah, oke. Kemudian di sini ya ada variabel ij. Oke, di sini fork ya, if fork. Nah, di sini ada perintah fork ya, perintah fork atau sistem call fork dipanggil, terus hasilnya dibuat kondisional. Oke, kondisional ya, dibuat kondisional. Kita tahu tadi ya bahwa ketika kita fork itu akan membentuk dua proses. Ketika kita fork itu eh, berbentuk dua proses. Nah, kalau kita misalnya di sini ya, oke, eh, nah di sini misalnya ada PID misalnya 1000. Nah, kemudian kalau kita fork, ketika kita fork, nah itu nanti akan menjadi dua. Nah, dia akan membuat proses baru. Dia akan bikin proses baru, child ya biasanya urut ya, PID-nya 1001 gitu. Oke, mengapa yang tadi nggak urut? Yang tadi yang pertama itu nggak urut. Kenapa yang ini nggak urut? Karena parent-nya bukan proses yang di sini. Ya, parent-nya sebuah sistem proses gitu ya. Proses yang sudah terbentuk sebelumnya. Oke. Oke.
Ya, ini diagramnya bisa begini ya, bisa begini. Oke, ini mungkin saya tulis saja. Ini ketika kita fork ya, ketika kita fork, nah itu akan terbentuk sebuah eh sorry, terbentuk sebuah proses baru dengan PID yang lain berikutnya. Nah, eh, ya bisa diagramnya bisa begini, bisa kalian buat begini atau kalian kalau mau lebih enak, nah itu bisa dibuat begini. Ketika kita fork itu nanti terbentuk dua proses. Ya bukan terbentuk dua proses, membuat. Nah, ini ketika fork ya. Nah, jadi yang ini tetap, yang ini nanti ada tetap ya, ada dua proses. Oke, ada parent sama child. Nah, oke mungkin biar enak yang ini yang parent ya, yang ini yang parent, yang ini yang child. Nah, oke. Oke, ini yang child ya, ini yang child. Nah, oke. Nah, ini parent ya. Jadi parent, kemudian ini child. Yang ini child, child. Nah, ya atau kalau pengen pakai yang gambar yang atas juga sama aja. Di sini ada parent, kemudian ada child. Nah, di sini ada child. Nah, terserah gambarnya mana aja boleh gitu. Intinya ketika kita awalnya punya satu program ya, punya satu program parent tadi, kemudian di fork itu ada sekarang ada dua proses. Nah, kalau di sini ini kan sama aja sama yang ini ya. Nah, parent, nah child. Oke. Nah, kemudian tadi fork itu punya return value. Katakanlah ini n sama dengan fork gitu ya. Ada sebuah nilai eh, ada sebuah return value dari fork. Ini katakanlah kalau saya simpan dalam sebuah variabel. Ini kalau kata saya simpan dalam sebuah variabel. Nah, tadi ketika fork saya sampaikan di awal, sekarang sudah ada dua proses. Nah, dua-duanya punya return value dari n, dari fork ya. Jadi parent juga punya nilai n. Nah, si child juga punya nilai n. Nah, jadi parent ini juga punya nilai n, nilai punya variabel n. Kalau disimpan ya, kalau disimpan. Kalau nggak disimpan ya nggak masalah gitu. Ini juga punya nilai n. Perbedaannya adalah untuk parent nilai n, return value dari fork adalah PID anak. Nah, berarti kalau dalam kasus seperti ini, contoh kasus seperti ini ya, katakanlah PID anaknya 1001, parentnya 1000, ya berarti nilai n di dalam parent adalah 1001. Nah, adalah PID anaknya. Sedangkan untuk child, nilai return value dari fork adalah 0. Nah, berarti di sini nilai n di sini adalah 0. Sama dengan 0. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kita kembalikan ke program tadi ya, kembalikan ke program tadi. Nah, fork-nya dipakai kondisional. Nah, berarti setelah fork itu sudah ada dua proses, parent dan child. Nah, untuk si parent, nilai return value dari fork adalah PID anak. Yang mana PID anak biasanya lebih dari 0. Nah, berarti untuk parent nanti dia akan masuk kondisional yang di sini, masuk yang if gitu. Nah, oke. Sedangkan untuk child ya, untuk child itu nilainya sama dengan 0, berarti masuk yang else. Jadi nanti setelah terjadi fork, itu parent mengerjakan yang di kondisi if, sedangkan child menjalankan yang di kondisi else. Nah, oke. Nah, kita tebak-tebak dulu ya, mungkin kita tebak-tebak dulu. Oke. Nah, jadi kalau kita tebak output program itu nanti kira-kira begini ya, kira-kira begini ya. Nah, awalnya tadi kan parent sudah ngeprint duluan. Jadi sebelum ada fork itu parent sudah ngeprint duluan. Nah, jadi nanti output programnya kurang lebih begini ya. PID PID berapa? Katakanlah parent yang ini PID-nya 1000 gitu ya. Ini yang ini awal-awal PID-nya katakanlah 1000 ya. Terus terus parent parentnya ya dia pasti punya parent juga tapi kita nggak tahu ya. PID misalnya berapa kita nggak tahu ya xxxx kita nggak tahu, nggak bisa tebak. Nah sedangkan di sini ada string start gitu ya, start, oke start parent.
Nah, di sini start titik 2 parent. Ini nilai 1000 dan 1001 ini permisalan saja ya. Nanti mungkin waktu di run nggak pas 1000, 1001 gitu. Tapi saya mungkin eh, bisa jamin itu urut gitu. Nah, kemudian kemudian ya. Kemudian ketika di fork ya, fork untuk parent ya, ketika di fork oke. Nah, ketika sudah di fork di sini, parent akan menjalankan yang ada di kondisi if. Nah, sedangkan child akan menjalankan yang di kondisi else ya, karena tadi return value dari fork itu untuk parent adalah PID anak yang mana lebih dari 0, sedangkan untuk anak itu nilai return value-nya adalah 0. Nah, parent mengerjakan ini. Sleep 1 berarti dia sleep dulu 1 detik ya, sleep dulu 1 detik. Lalu dia for ya dari 0 sampai 10 dia ngeprint PID dia dan info. Oke, info. Nah, untuk child ya, untuk child itu nilai nilai apa? Nilai sorry. Untuk child dia akan menjalankan yang ada di else ya. Nilai ayam diganti dengan child. Nah, lalu dia for 1000 berapa nih? 1 juta kali ya, 1 juta kali, ya, 1 juta kali, kemudian print titik. Nah, print titik, oke, print titik. Setelah itu dia print, oh enggak, setelah itu dua-duanya ya. Nah, setelah itu ini sudah tidak di dalam else lagi ya. Ini sudah tidak di dalam else lagi. Oke, sudah tidak dalam else lagi. Ini berarti nanti dijalankan baik untuk parent maupun child. Nah, mungkin ini programnya saya modif sedikit aja. Ini mungkin biar ini 10 kali aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini 10 kali aja sama ini nggak usah ngeprint. Nah, ini di komen aja. Nah, oke. Jadi nanti sama-sama mengeprint 10 kali ya, PPID dan PPID-nya sama IVO sama else. Nah, untuk parent ngeprint yang ini, untuk child ngeprint yang ini. Nah, pertanyaannya sekarang, parent-nya apakah wait anaknya atau enggak? Enggak, parent-nya enggak wait. Ya. Jadi setelah fork dia langsung jalan. Tapi di sini ada sleep 1 detik. Sleep 1 artinya sleep 1 detik. Nah, berarti dia nunggu dulu 1 detik. Atau kalau kita mau tambahkan ya tambahkan 2 aja gini ya, 2 detik. Nah, sedangkan si child ya ini setelah fork dua-duanya langsung jalan ya. Jadi setelah fork dua-duanya langsung jalan. Cuma masalahnya di sini parent menjalankan if, else menjalankan child menjalankan yang di else. Nah, parent itu sleep dulu, artinya nunggu dulu 2 detik baru dia ngeprint 10 kali. Nah, sedangkan child itu dia nggak nunggu dulu, langsung ngeprint. Nah, berarti logikanya nanti yang duluan selesai adalah child. Jadi child selesai duluan 10 ngeprint 10 baru siapa parent belakangan. Jadi nanti di sini nanti yang ngeprint duluan ini child duluan ya. 1001 parentnya dia berarti ya 1000. Parentnya si child ini kan ya ini 1000 ya, 1000. Oke, 1000 ini else yang di print adalah else child. Nah, ini 10 kali ya, ini di print 10 kali. Oke. Ini di print 10 kali. Ya oke lah, mungkin kita kurangi aja 5 kali ya, biar nggak banyak-banyak. Nah, nanti baru di sini parent. Nah, di sini nanti baru parent. 0, parentnya dari parent adalah nggak tahu XXX tadi ya. XXX ini adalah Evo parent. Evo parent. Ini tebakan saya tentang outputnya nanti begini ya. Kalau kita buat print 5 kali. Nah, kalau di situ 10 kali ya biar 10 kali aja nggak apa-apa. Ini kalau dibuat 5 kali begini. Nah, tadi 10 kali ya 10 aja, tinggal tinggal bikin aja 10 gitu ya. 10 10 10 gitu. Oke, kalau mau kita ya coba aja lah 5 kali aja ya biar nggak usah banyak-banyak, 5 kali, 5 kali. Oke.
Terus kita coba jalankan. Nah, oh ya, lupa. Nah, oke, di sini ada print PPID stop ya, stop. Oke, ini dikerjakan oleh dua-duanya. Nah, dikerjakan oleh dua-duanya. Berarti setelah ngeprint 5 kali akan ngeprint ini. Nah, logikanya si child ini sudah selesai sebelum 2 detik ya. Berarti ini akan di-print duluan oleh child ya. Baru nanti parent. Nah, berarti ini si child ngeprint dulu tadi ya. Stop ya. Ini berarti nanti sorry. Ini berarti child ngeprint dulu stop baru nanti parent. Nah, ini berarti stop ya, stop. Oh, stop. Ini stop. Nah, jadi ketika kita nge-fork itu dua proses, kemudian dua proses itu semuanya menjalankan seluruh program yang ada di bawahnya. Nah, tadi karena untuk parent sama child ada if else ya, berarti parent mengerjakan yang di sini, child mengerjakan yang di else. Tapi yang tidak ada kondisionalnya dikerjakan oleh dua-duanya. Nah, jadi nanti parent sama child sama-sama akan mengerjakan stop ini, PID stop. Nah, oke. Oke, ini stop parent. Nah, oke. Ya. Mengapa kok ini stop dulu baru parent? Mengapa child stop dulu baru parent? Ya karena logikanya ngeprint 5 kali ini pun waktunya sangat cepat sehingga kurang dari 2 detik. Sehingga child sudah selesai mengerjakan yang di dalam else lalu mengerjakan yang di sini. Sedangkan parent masih nunggu 2 detik gitu. Nah, kalau realnya mereka sebenarnya concurrent ya, mereka barengan gitu ya, barengan. Nah, tapi karena tadi parent itu nunggu 2 detik, maka dia kepotong waktu nunggu sebelum ngeprint yang di sini. Sedangkan chat langsung mulai. Gitu. Oke, kita coba ya. Make, oke, titik slash 01 port. Oke. Oke ya. Jadi charge ini duluan yang ngeprint duluan yang 5 kali tadi, kemudian stop, kemudian baru parent ngeprint 5 kali lalu stop. Nah, itu adalah bagaimana cara kerja proses di program 01fork.c. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya enggak nih? Oke, ada yang di chat. Pas dia menjalankan fork, maka nanti output yang keluar itu dari proses yang charge dulu ya Pak, baru parentnya. Iya, karena tadi yang parentnya itu ke-sleep dulu. Menunggu dulu 2 detik. Makanya keduluan else. Nah, tapi kalau ini nggak pakai sleep, ini nggak pakai sleep, bisa saja duluan parentnya. Nah, bisa saja duluan parent. Nah, ini karena ini kalau slipnya saya hilangkan, berarti dua-duanya langsung jalan. Nah, kita nggak tahu nih mana yang bisa ngeprint duluan. Nah, tapi dua-duanya Indian mencoba untuk ngeprint yang sama ke standar output. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba nih. Make, oke, 01 pop. Ya, parent duluan kan? Nah, parent duluan. Baru child. Mengapa demikian? Ya bisa saja karena di sini child harus mengupdate satu variabel. Nah, sedangkan si parent langsung gitu. Oke. Tapi kalau kita buat sleep gini, berarti parentnya nunggu dulu 2 detik. Nah, jadi bayangkan di dalam komputer ada 2 jenis proses yang berbeda. Setelah di fork tadi ada parent, ada child. Si parent mengerjakan yang di dalam if, si child mengerjakan yang di dalam else. Si parent nunggu dulu 2 detik, baru ngeprint. Nah, si child nggak pakai nunggu langsung. Nah, cuman mengubah satu variabel langsung ngeprint. Nah, kalau kita compile ulang, coba 1 detik apakah masih sama? Ya, oke. Coba 1 detik, make, oke, detik slash 01, fork. Ya, masih sama. Jadi ngeprint ini pun sangat cepat ya. Jadi parent ketinggalan meskipun dia hanya nge-pause atau nge-sleep 1 detik gitu. Oke, bagaimana? Oke, nah kalau sleepnya dihapus ya tadi bisa saja parentnya yang duluan. Tapi kita nggak bisa jamin loh. Sekali lagi ketika sleepnya dihapus itu kita nggak bisa jamin karena mereka dua-duanya bersamaan untuk mencoba ngeprint. Nah,
Oke. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ke program 02.fork. Kita lanjut ke program 02.fork. Nah, sama di sini ada satu program utama namanya kemudian di set ayam variabel ayam ini dengan parent. Kemudian berikutnya dia ngeprint sama seperti tadi ya, ngeprint. Kemudian dia fork ya, sama fork ya. Kemudian nilai forknya dijadikan kondisi. Kalau lebih dari 0 berarti ini parent. Nah, kemudian untuk yang tidak lebih dari 0 berarti else-nya child. Nah, dia child. Nah, oke, coba ini tebak ini outputnya gimana kira-kira? Oke, tadi saya mencontohkan dengan 1000 dan 1001 ya. Di sini, nah ini kan teman-teman bisa lihat ya. Parent-nya itu PID-nya 20558, child-nya 2559 kan urut kan ya. Jadi tapi kalau parent-nya parent kita nggak bisa tebak. Nah, tapi kalau parent ke child itu biasanya urut 20558, 20559. Nah, tadi saya mencontohkan 1000 dan 1001. Nah, oke. Oke. Ya, ini teman-teman kira-kira bisa nebak nggak nih nggak outputnya? Oke, kalau ada yang bisa nebak coba silahkan dituliskan di chat. Ini kan mirip seperti tadi, cuman sekarang child-nya sebelum selesai yang di else itu ngeselip 1 detik. Nah, oke, nggak ada yang bisa nebak ya. Oke, kalau nggak ada, ya ini aja. Bentar saya save. Tadi dia ngechat. Ya, betul. Stopnya dari child telat ngasih outputnya. Ya, betul. Jadi ini kalau ini ya. Oke, ini ya kurang lebih kalau diagramnya sama ya. Diagramnya kurang lebih sama, cuman beda outputnya aja. Nah, ini mungkin ya, bentar ya. Oke. Kalau diagramnya kurang lebih sama, cuman kalau kita lihat code-nya ya, jadi setelah fork ada 2 proses ya, parent dan child sama berarti return untuk si parent adalah PID anak, untuk child adalah 0 sama. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat langsung ngeprint ya, dua-duanya langsung ngeprint. Bahkan yang child ini harus set variabel ayam dulu. Ya berarti logikanya akan cepetan si parent. Nah, berarti untuk yang di sini parent duluan yang ngeprint. Nah, jadi di sini tebakan saya begini ya. Jadi ini parent duluan. Oke, ini untuk yang awal start. Oke, start itu parent duluan. Oke. Kemudian setelah itu Ivo parent juga. Nah, kemudian nah, di sini teman-teman bisa lihat ini bisa jadi begini, bisa jadi parent sudah selesai ke sini lalu mengerjakan yang di sini. Bisa jadi parent stop dulu. Jadi bisa jadi parent itu yang stop dulu baru child ngeprint ya. Jadi bisa saja parent itu stop dulu karena sudah langsung selesai mengerjakan yang di sini, baru child ngeprint yang di sini. Oke. Nah, tapi yang jelas ketika child itu setelah ngeprint yang di sini ya, PID else ini
itu dia sleep 1 ya, berarti nanti ngeprint stopnya child itu kejeda. Nah, di sini berarti ngeprint baris terakhir ini nanti kejeda 1 detik gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang jadi bisa begini, bisa parent stop dulu baru child itu ngeprint else, atau bisa juga kemungkinan lain sebelum parent stop ya, sebelum parent ngeprint stop yang bawah, sebelum parent ngeprint stop yang bawah di sini, itu child sudah ngeprint yang di sini. Nah, bisa jadi begini. Nah, oke, bisa jadi begini. Nah, jadi bisa parent evo dulu baru child stop. Bisa juga parent evo parent else child stop parent stop child. Jadi bisa dua-duanya. Oke, kita coba saja ya. Kita coba saja. Make titik slash 02 for. Ya. Nah, ini bahkan kelewatan ya. Bahkan sudah selesai baru ngeprint parent sudah selesai. Jadi parent sudah selesai. Sudah muncul terminal baru childnya kelewatan gitu. Tapi urutannya kayak ini tadi, parent 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 child child. Nah, berbeda cerita kalau misalnya slipnya kita taruh di sini. Nah, slipnya kita taruh di sini nih. Nah, slipnya ada di parent. Nah, berarti ini kemungkinan tebakan saya jadi berarti nanti parent duluan ya ngeprint tapi ketahan. Nah, setelah itu child duluan, child stop baru parent stop. Nah, ini kalau begini saya akan menebak begini. Nah, jadi parent ngeprint duluan, oke, evo parent. Setelah itu dia kejeda 1 detik. Nah, berikutnya ya karena child nggak kejeda dia langsung ngeprint else, kemudian child stop ya, else stopnya child, kemudian stopnya parent. Stopnya parent mana ini? Oke, stopnya parent. Nah, baru setelah itu parent yang stop. Nah, ini kalau kondisinya begini saya berhipotesis outputnya begini. Parent ngeprint duluan, oke, evo parent, oke, ini evo parent. Setelah itu parent kejeda 1 detik. Di sisi lain, child bisa ngeprint, ya, oke, else, child, kemudian child langsung ke bawah, stop child. Nah, berikutnya baru setelah kejedanya parent selesai, dia ngeprint yang stop parent. Kita coba ya. Make, oh belum di save, oke, make, oke, 02 fork. Iya, kan? Parent, parent, child, child stop, parent stop. Oke, ya sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Halo, halo, halo. Ada yang mau tanya dulu? Bisa lewat chat, bisa lewat speaker. Oke, belum ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke fork 3. Nah, nah ini. Oke. Ya, ini kurang lebih sama ya seperti tadi Mas Yan. Start, oke, parent, kemudian start, parentnya start. Di sini eh, di fork ya, forknya dijadikan kondisi. Kalau nilai return dari fork lebih dari 0 berarti dia parent, kalau else berarti child ya. Nah, di sini sekarang pakai wait, nggak pakai delay tapi pakai wait. Nah, jadi tadi saya sampaikan ketika parent itu memanggil wait, dia akan menunggu sampai child-nya selesai dulu baru dia lanjut. Nah, jadi dia akan stuck di sini di wait ini sampai child-nya selesai dulu baru dia lanjut. Nah, kira-kira outputnya gimana? Oke, ada yang bisa nebak outputnya gimana?
Oke, kalau nggak ada ya kita coba aja ya. Nah, diagram kurang lebih sama ya. Parent nge-fork sekali. Nah, kita coba analisis outputnya. Nah, pertama parent start ya. Pertama parent start. Oke, ini mungkin biar oh, ada yang ngechat. Oke, bagus. Parent child chat, parent else child, stop child, evo parent, stop parent. Oke, saya rasa benar. Oke, terima kasih Daniel untuk percobaannya. Oke ya, jadi pertama parent start. Oke, parent start. Kemudian karena parent wait dulu nunggu berarti child duluan. Berarti child else ya, else child, kemudian child langsung stop child. Nah, baru setelah dia selesai, setelah child selesai, parent baru lanjut. Nah, berarti nanti outputnya begini. Ya, parent, ya start yang parent, kemudian else child, stop child, info parent, stop parent. Oke, benar. Oke, ini benar nih. Oke. Ya, betul. Kita coba. Oke. Make 03 fork. Ya, betul ya. Parent, child, child, parent, parent. Oke. Start parent, start, stop child, evo parent, stop parent. Oke. Terima kasih. Ya, langsung saja kita next. Pakai sleep. Waduh. Ini nggak pakai apa nggak pakai ini untuk menunjukkan sleep aja ya. Jadi di sini nggak ada forknya, teman-teman bisa lihat. Ada sleep dan flash. Oke ya. Oke. Jadi di sini ada flash. Nah, teman-teman bisa lihat di dokumentasi apa itu gunanya flash. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada dua for ya. Nah, ini ada dua kali for. Nah, pertama sleeping 3 kali with flash. Jadi sleep 1 print X flash. Sleep 1 print flash. Nah, jadi kan sleep print flash, sleep print flash. Nah, yang kedua sleep print, sleep print, sleep print. Nggak pakai flash. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini untuk memberikan knowledge kepada teman-teman apa sih perbedaan pakai flash sama enggak gitu. Ya kan sama-sama sleep lalu print X kan. Nah, sleep 1 print X, sleep 1 print X, sleep 1 print X. Nah, yang di sini sleep 1 print flash, sleep 1 print flash, sleep 1 print flash. Nah, oke. Let make 04 sleep. Oke, X X X. Nah, keluar ya dengan nah, sedangkan yang satu printnya ke belakang, printnya yang enggak. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Keluar, tunggu, satu keluar. Nah, yang berikutnya langsung keluar tiga-tiganya. Nah, berarti dengan flash itu menjamin yang di print di atasnya itu langsung keluar di standar output. Nah, jadi guna dari flash adalah menjamin yang di print itu sudah keluar di standar output sebelum lanjut ke berikutnya. Ya, kayak tadi ya, X keluar satu kali, tunggulah 1 detik, X keluar satu kali, tunggu 1 detik, X keluar satu kali. Sedangkan yang di sini diborong, sedangkan yang tanpa flash itu diborong. Jadi printnya itu keluar belakangan bareng-bareng. Kayak semacam kita nge-sleep 3 kali baru tiga-tiganya keluar XXX gitu. Nah, itulah gunanya pakai flash sama enggak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk flash belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya ke 05. Nah, oke ini kurang lebih sama ya kayak tadi. Nah, di sini di flash dulu tapi ya, di flash dulu, di apa namanya di setelah print di flash dulu. Nah, terus fork, kemudian child, kemudian ini if fork sama dengan nol berarti yang di sini anu ya, yang di sini yang child ya. Kalau tadi kan if fork lebih dari nol berarti yang parent. Nah, kalau yang di sini yang hasil forknya sama dengan nol berarti yang child. Oke, sama dengan nol maka print child, kalau else-nya dia berarti parent, parent-nya wait dulu. Nah, parent-nya wait dulu baru ngeprint parent. Lalu nanti berikutnya ngeprint yang di bawah. Nah, oke, ada yang bisa nebak outputnya gimana?
Oke, ada yang bisa nebak outputnya gimana ini? Oke, di sini ada persen 5,5, artinya di print dalam bentuk 5 digit, 5 digit desimal. Oke ya. Oke. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi child ngeprint duluan, lalu ngeprint PID-nya. Oke. Setelah itu parent ngeprint parent lalu PID-nya. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, make 5A. 5A, oh 05A. Oke ya, jadi start child baru parent. Oke. Kurang lebih begitu teman-teman. Mungkin ini masih mudah ya, kita coba next yang lebih lebih 5A, 5B, coba 5B, 6A, 6B, 6C, 6D. 7 nggak usah. Oke, 5B. Oke, 5B kurang lebih sama, cuman di sini dia mengeksekusi. Nah, di sini nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. 5B ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Ada fork, kemudian ada child sama parent. Nah, bedanya di sini forknya si 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 sorry, hasil dari fork si child itu nanti dia akan mengeksekusi program lain. Nah, jadi si child ini nanti akan mengeksekusi program 00 show PID. Nah, oke. Nah, sedangkan si parent nanti wait dulu baru ngeprint parent lalu PID-nya. Oke. Oke, titik slash 05B. Ya, nah, nah ini punyanya si, oke, ini punyanya si child tadi ya. This is show PID. Nah, ini PID. Oke. Ini programnya dia tadi yang dipanggil lewat exe CLV. Nah, oke. 6A. 6A ini tak nggak ada fork ya, cuman ngeprint PID, ya ada file 1, file 2, file 3, oke, di set nilainya 1000, kemudian ngeprint PID, get PID, kemudian print file 1, file 2, file 3. Nggak ada forknya. Kita jalankan saja. 06A. Oke, cuma ngeprint PID sama file aja. Ya, 1000 dalam bentuk 5 digit, berarti 01000 ya. Oke. 5B 5B ada forknya. Nah, 5B ada forknya. Pertama di flash dulu. Oh, enggak. Oh, ini ya. Oke ya. Nah, oke. Ini ada variabel file 1, file 2, file 3 nilainya 1000. Nah, kemudian di print get PID. Jadi sekarang parent-nya dulu ya, yang utamanya dulu. Terus kemudian di sini di flash, jadi dipastikan keluar di standard output. Lalu nilai file 1 itu di fork. Nah, nilai file 1 itu di fork. Nah, nilai file 1 sama dengan hasil fork. Nah, berarti nanti kita punya gambar seperti ini ya. Kita punya gambar seperti ini sama. Ya. Cuman di sini hasilnya nilainya adalah file 1. Ini bukan N, tapi file 1. Nah, file 1 sama dengan fork. Nah, berarti untuk parent, oke, untuk parent nilai file 1 adalah PID anak. PID anak katakanlah 1001 gitu ya. Nah, untuk child nilai file 1 itu sama dengan 0. Nah, berikutnya gimana dengan outputnya? Nah, gimana dengan outputnya? Oke, kita lihat lagi. Ya, kita lagi programnya. Pertama dia akan print PID ini, nah garis-garis ya. Jadi pertama dia akan ngeprint PID sama dengan PID sama dengan 5 digit tadi 0 1000 ya. Terus di sini garis. Oke, garis. Yes, pokoknya garis-garis ya. Oke. Nah, setelah itu di fork. Nah, ini yang penting ya. Setelah itu di fork. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setelah itu di fork.
hasil forknya dimasukkan ke file 1. Oke, lalu nah berarti setelah fork ini berarti ada parent, ada child yang sama-sama mengeksekusi baris bawahnya ini ya. Mengeksekusi baris ini. Sama-sama memiliki nilai variabel file 1 di mana untuk parent itu PID anak atau katakanlah contohnya 1001, untuk child nilai file 1 adalah 0. Lalu berikutnya dua-duanya sama-sama mengerjakan wait lalu print. Nah, untuk parent ketika wait dia akan menunggu anak sampai selesai. Nah, untuk anak dia nggak nunggu siapa-siapa, berarti langsung mengerjakan printnya. Nah, berarti nanti berikutnya yang di print di bawahnya adalah nilai file 1, file 2, file 3 tapi dari yang punyanya anak. Nah, punyanya anak berapa nilai file 1, file 2? Sorry. Nah, di sini ya ini ya. Untuk anak nilai file 1 tadi adalah 0 ya, 0. File 2 sama file 3 nilainya berapa? Ya, ikut nilai yang dari atasnya. Nilai di copy variabelnya dari parent. Jadi sebenarnya ketika kita fork, program dan kode dan variabel ini di copy. Jadi child sama parent punya variabel yang sama. Nah, cuma di sini file 1 di override sama hasil nilai fork. Nah, untuk parent berarti hasil nilai forknya 1001, berarti untuk file 1 nilainya 1001. Untuk anak nilai file 1 0. Ya, untuk file 2 sama file 3 nilainya sama. Oke, mungkin ini untuk mempermudah kita jangan pakai 1000 sama 1001, kita pakai 5000 sama 5001 ya. Ini contoh saja ya. Biar nanti tidak rancu dengan nilai yang di sini. Nilai file 2, jadi awalnya kita punya PID 5000 ya, file 1. Ini nilainya sama dengan file 2, sama dengan file 3, sama dengan 1000. Nah, tadi ya sudah di step di programnya. Nah, oke begini. Nah, file 1, file 2, file 3 sama dengan 1000. Nah, PID-nya parent 5000, anaknya nanti 5001. Nah, oke. Untuk parent nilai file 1 diubah menjadi PID anak yaitu 5001. Nah, untuk child nilai file 1 diubah menjadi hasil return dari fork yaitu 0. Nah, karena tadi parent itu wait dulu, nunggu dulu, berarti yang ngeprint duluan adalah si anak. Nah, si anak berarti nanti akan ngeprint file 1 sama dengan sama dengannya ini aja. File 1 sama dengan 0. Nah, berarti 5 digit 00000. Nah, kemudian file 2 sama dengan 1000. Ditulis 5 digit 0 1000. Nah, file 3 sama dengan 0 1000. Nah, oke. Nah, berarti selesai, si anak selesai. Nah, si parent kalau anak sudah selesai dia wait-nya juga selesai, maka dia akan bisa ngeprint. Nah, untuk parent file 1 adalah PID anak. Nah, tadi 5001 ya katakanlah. 5001. File 2 sama file 3 tetap 1000 dan 1000. Oke. Nah, kita bisa cek ya. Kita bisa cek di sini apakah benar demikian. Nah, make titik slash 06B fork. Iya. Ya, PID parent PID-nya parentnya tadi contoh saya 5000 ya. Oke. Ini di contoh saya tadi PID parentnya adalah 5000, PID anaknya adalah 5001. Nah, kalau melihat output di sini, contoh yang di sini, PID parent adalah 21335, PID anak 21336. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini 5000, 5001. Urut kan 335, 336. Nah, sedangkan file 1, file 2, file 3, 0, 1000, 1000. Ini PID anak ya. File 2, file 3, 1000, 1000. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada yang bertanya di chat. Sip. Kalau wait null itu pasti nunggu child sampai selesai dulu. Ya, jadi nunggu child sampai selesai dulu baru parent lanjut ke baris berikutnya. Nggak harus print. Pokoknya baris berikutnya apa yaitu dieksekusi setelah wait selesai, setelah child selesai gitu.
Jadi apapun ya yang di bawah with itu untuk parent itu akan dieksekusi ketika child sudah selesai. Mau ngeprint, mau nilai variabel, mau apapun, pokoknya dieksekusi setelah child selesai. Oke, sip, sama-sama. Nah, next. Nah, ini fork 2 kali. Nah, ini menarik nih, mulai menarik nih. Jadi, oke. Ini kita akan coba simulasikan. Ya, ini ada fork with 2 kali. Oke, ini fork 2 kali ya. Jadi parent sama child nanti di fork 2 kali. Nah, begini ya. Oke, ini saya pakai oke, begini ya. Ya, terserah teman-teman pakai diagram yang mana terserah ya. Mungkin oke, bentar. Gimana ya. Oke, nggak apa-apa. Saya pakai diagram yang atas saja ya, biar karena di sini forknya udah banyak. Jadi saya kalau pakai diagram yang ini nanti bisa ribet. Nah, saya pakai diagram yang atas saja ya. Jadi ini saya push. Oke. Nah, oke. Sekarang saya pakai parent sama ini katakanlah parentnya 5.000 ya. Kemudian nanti di sini 5.001. Nah, oke. Kita mulai satu-satu. Program awalnya yang ini ya. Program awalnya yang ini. Nah, PID-nya katakanlah 5.000. Parent yang pertama katakanlah PID-nya 5.000. Nah, terus di sini punya variabel val1, val2, val3 nilainya 1.000. Nah, ini sudah sama ya, 1.000. Oke. Nah, kemudian di sini di fork. Nah, di fork. Ya di flash dulu ya, di flash dulu lalu val1 sama dengan fork. Nah, di sini baris 26 var1 sama dengan fork. Nah, berarti ya ini baris 26 ya. Baris 26 itu var1 sama dengan fork. Nah, dengan demikian mungkin ini begini saja biar enakan. Saya tulis satu-satu. Loh, jadi gini, val1 sama dengan 1.000, ya 1.000 ya. Nah, val2 sama dengan 1.000, val3 sama dengan 1.000. Nah, setelah baris 26 dieksekusi, ya, val1 ya val1 sama dengan fork. Nah, maka terjadi dua proses. Sekarang dia tadinya cuma ada parent yang 5.000, sekarang ada child. Nah, oke. Ini mungkin parent ya, ini child. Oke. Nah, terus val1 untuk parent ya val1 diberikan nilai hasil fork ya. Oke. Hasil fork ya. Berarti val1 untuk si parent adalah PID anak. Berarti katakanlah 5.001. Di sini 5.001. Untuk si anak var1 adalah val1 adalah 0. Nah, berarti di sini nilainya 0. Bagaimana untuk val2 dan val3? Val2 dan val3 dia mengikuti copy dari parent-nya. Val2 dan val3 di copy dari parent-nya, tetap 1.000 gitu ya. Oke, mungkin ini saya tulis dulu print out-nya ya. PID-nya berarti awalnya 5.000 sama seperti tadi. Ini belum ditulis ya yang ini ya. Ini belum ditulis. Jadi sekarang masih yang atas itu tadi. Nah, ini mau saya besarkan ya. Nah, begini. Oh, jangan di sini aja. Ini biar nggak kepanjangan gini aja dah. Nah, oke. Jadi ini print out-nya hasil yang baris 23 yang ini. Nah, 5.000 ya. Nah, berikutnya parent-nya with. Nah, di sini parent itu dia with.
Jadi ini sekarang ada dua proses ya, parent sama child, 5.000 sama 5.001. Nah, sekarang si 5.000 ini dia wait. Nah, dia wait dulu nih. Nah, wait dulu. Nah, sedangkan si child bisa lanjut. Nah, jadi si parent stuck di baris 27 ini ya, ini stuck di baris 27. Dia nunggu di sini belum selesai-selesai. Ya, saya kasih tanda add ini artinya menunggu ya, masih muter-muter di sini. Nah, sedangkan si child dia bisa lanjut jalan. Nah, karena dia nggak nunggu siapa-siapa. Nah, setelah itu dia menjalankan fork, file 2 sama dengan fork ya. Berarti nanti si child akan di fork. Akan menjalankan baris file 2 sama dengan file 2 sama dengan fork. Nah, nanti berarti terbentuk proses baru. Nah, berarti sekarang dia sudah jadi parent lagi nih. Berarti si 5.001 dalam kasus ini, dalam kasus fork baris 28 dia jadi parent. Nah, ini mungkin saya hapus saja parent child-nya. Ini Pak. Nah, oke, berarti sekarang terbentuk proses baru, katakanlah urutnya ya. Berarti 5.002. 5.002. Nah, oke, ini sini. Oke. Oke. Oke ya. Ini punya anak 5.002. Nah, file 2 sama dengan fork. Ini hasil proses ini. File 2 sama dengan fork. Oke. Berarti dari baris 28 ini, ya, file 2 sama dengan fork, berarti si 5.001 berperan sebagai parent, ya, berperan sebagai parent. Berarti nilai file 2 untuk si 5.001 adalah PID anak, ya. Berarti di sini nilai dia adalah 5.002, PID anak. Sedangkan untuk si anak dalam kasus ini adalah 5.002, berarti nilai file 2 adalah 0. Ya, berarti nilai file 2 untuk si anak dalam kasus ini adalah 5.002. Ini kan dia berposisi sebagai anak ketika fork ini. Ya, nilai 2 adalah 0. Sedangkan file 1 dan file 3 di-copy dari parent-nya. Nah, parent-nya kan 0 sama 1.000. Ya udah, 0 sama 1.000. Oke. Oke. Berikutnya setelah baris 28, dua-duanya menjalankan wait. Nah, cuma karena si 5.001 sebagai parent, dia akan stuck di wait baris 28. 29, sorry. 29 dia akan wait ya, dia akan wait. Nah, dia akan nunggu di sini sampai anaknya selesai. Nah, sampai anaknya selesai. Sedangkan 5.002 selaku child, dia tidak perlu menunggu di baris 29. Waktu baris 29 dia nggak usah jalankan karena dia nggak nunggu siapa-siapa, jadi dia sekarang bisa print. Nah, berarti dia sekarang bisa menjalankan baris 30 untuk print. Nah, berarti sekarang yang ngeprint duluan adalah si 5.002. Nah, berarti dia akan ngeprint 5.002 akan ngeprint nilai file 1, file 2, file 3 miliknya dia. Nah, berarti nilainya adalah 00 1000. Jadi file 1 sama dengan ditulis 5 digit ya. Ditulis 5 digit 1000, file 2 sama dengan 1000, file 3 sama dengan 1000. Nah, oke, kurang panjang nggak masalah. Oke. Ya, bagi si ini sudah selesai. Bagi si 5.002 berarti sudah selesai ya. Program sudah selesai sampai ngeprint. Nah, saya kasih tanda V. Sudah selesai. Nah, atau gini ya. Finish. Finish. Oke, finish. Selesai. Nah, karena 5.002 sebagai child sudah selesai, maka parent-nya yang tadi nunggu ya sudah bisa lanjut. Nah, si 5.001 yang tadi nunggu 5.002 anaknya selesai, dia bisa lanjut ke baris 30. Nah, dia bisa print. Nah, print. Oke. Print file 1, file 2, file 3 miliknya dia. Nah, berarti dia akan ngeprint ini. Oh, sorry. Ini 0 ya. 00 1000. 00 1000. 00 1000 tadi ya. Ini kan 0 ya. 00 1000. Nah, kalau untuk si punyanya 5.001, file 1, file 2, file 3-nya 0
5.002 sama 1.000. Nah, udah benar. Oke. Oke. Nah, setelah itu 5.001 sudah selesai. Selesai. Nah, oke. Dengan demikian, ini finish ya. Biar konsisten. Finish. Nah, berikutnya 5.000 ya. Pairnya deh. Berarti pairnya sekarang sel 5.001 kan anaknya 5.000. 5.000 kan berarti sekarang bisa lanjut nih. Setelah anaknya selesai dia bisa lanjut. Nah, berarti dia stuck di baris 27. Nah, baris 27. Nah, sekarang dia akan menjalankan baris berapa? 28. Nah, dia akan menjalankan baris 28 fork. Nah, file 2 sama dengan fork. Nah, oke. Nah, berarti sekarang dia akan menjalankan baris 28 file 2 sama dengan fork. Nah, berarti nanti di sini ada proses baru. Oke. Ada proses baru, katakanlah PID-nya berarti lanjutnya 5.002 sudah dipakai, berarti 5.003. Nah, 5.003. Di sini, nah ini yang dijalankan ini. File 2 sama dengan fork. Nah, makanya muncul proses baru PID 5.003. Nah, berikutnya, berikutnya menjalankan baris 29, 29 wait. Nah, karena dia berperan sebagai parent dalam kasus ini, ya berarti dia akan wait di baris 29. Wait ya, wait. Nah, dia akan nunggu anaknya sampai selesai. Oke. Nah, di sini file 2 sama dengan fork ya. File 2 sama dengan fork. Berarti nilai file 2 itu untuk 5.000 untuk parent adalah PID anak. Nah, berarti nanti diganti 5.003. Nah, sedangkan untuk si anak nilai file 1, file 2, file 3. Oke. Untuk si anak nilai file 2 adalah 0 ya. Nilai file 2 itu sama dengan 0 untuk si anak. Oke, 0. Tapi untuk nilai file 1 dan file 2 dikopi dari sini ya. Dikopi dari parentnya. Ya, untuk file saya ulangi, untuk file 2 nilainya adalah return value dari fork yaitu 0. Tapi untuk file 1 dan file 2 yang lain itu dikopi dari parentnya. Nah, oke. Oke. 5.003 ini tidak perlu nunggu di baris 29 karena dia child, nggak nunggu siapa-siapa. Nah, berikutnya dia akan jalan untuk baris 30 ya. Baris 30 yaitu print. Nah, oke, print. Nah, print yang di print file 1, file 2, file 3 miliknya. Nah, oke, berarti sekarang yang di print adalah file 1, file 2, file 3 miliknya. Oke. File 1 nilainya 5.001. 5.001. File 2 nilainya 0. Oke. Oke, file 3 nilainya 1.000. Oke. Oke, setelah print dia selesai. Oke. Setelah print dia selesai. Finish. Nah, berikutnya parent yang tadi nunggu bisa lanjut. Nah, parent yang tadi nunggu bisa lanjut ngeprint baris ke 30. Nah, oke. Yang di print oleh 5.000 ya berarti file 1, file 2, file 3 miliknya. Nah, oke. Nah, file satunya adalah 5.001, file 2-nya adalah 5.003, file 3-nya adalah 1.000. Oke. Ini adalah hasil print dari apa namanya? Program 06C fork.c. Nah, kita coba lihat ya di terminal. Nah, nanti mungkin angkanya nggak pas 5.000 ke atas, tapi mungkin nanti pattern-nya sama. Di sini adalah 5.000, di sini 00, 1.000, di sini 0, 5.002, 1.000, di sini 5.001, 0, 1.000. Ya, pokoknya urutannya sama. Yang 5.000 ke atas itu nilai pattern-nya sama. Kita coba ya, make /. 06C fork. Iya. Nah, ini 71 ya, belakangnya 71. Nah, 71. Nah, berarti bawahnya 00, benar ya, 00. Nah, sini 0 1.000 ya, 0 1.000.
Nah, berarti di sini 73, benar ya. Jadi ditambah 2 ya. Dari 71 di sini ditambah 3, ditambah 2, 73. Ini 5.000, 5.002. Berarti kan ditambah 2 ya, benar. Nah, di sini 1.000 juga benar. Oke. Oke. 0, 73, 1.000. Di sini 0, 5.002 atau 5.000 ditambah 2, 1.000. Di sini 71, ini 73. Berikutnya 5.001, 0, 1.000. Nah, ini ditambah 1 ya, 71, 72. Ini 5.000, 5.001. Sama. Berikutnya 0, 1.000. Oke. Berikutnya 72 lagi. Oke. Ditambah 1 ya, 71 tambah 1. Nah, tambah 1 ini 5.003 atau ditambah 3 ya. Di sini ditambah 3. Oke. 5.000, 5.003 ditambah 3. Ini 71, 74. Benar ya, ditambah 3. Yang file 3-nya 1.000. Oke. Nah, itu bagaimana proses yang terjadi ketika program 06 C fork.c itu dijalankan. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, ada yang mau tanya dulu nih? Silahkan, silahkan. Oke, jadi 5.000 punya anak 5.001, 5.001 punya anak 5.002, 5.000 ngefork lagi punya anak 5.003. Nah, oke, nggak ada yang tanya. Kalau gitu mungkin untuk kelas hari ini sampai sekian dulu, teman-teman. Ya, nanti mungkin akan ada video ya di hari Kamis. Oke, untuk yang setelah UTS udah ada videonya. Nanti teman-teman bisa lihat untuk belajar sendiri dan juga silakan coba demo ini dan uraikan. Nanti tebak-tebakan sama hasil dari fork ini, hasil dari run, kemudian hasil di-compare sama hasil uraian kalian. Mungkin untuk kelas hari ini sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.